Sekarang giliran cerita nih. Mau denger cerita gak? Betul. Baik, saya mau cerita. Ini cerita nih, cerita. Apa namanya? Cerita. Habib Hasan. Mau cerita Habib. Habib Hasan udah ngangkat jempol, sip. Tuh kalau Habib Hasan udah ngangkat jempol begini sampai jam 4 tuh. Kecuali kalau Habib Hasan bilang begini, udah tidur dah. Nah, kita doain biar Habib Hasan panjang umur, jangan taat kepada Allah, biar majelis Nurul Mustafa diberkahi Allah, maju terus, biar yang benci-benci amin Nurul Mustafa, yang hasut, yang dengki, yang suka ngejelekin mati buru-buru. Amin. Wah, anak nggak tanggung jawab tuh, Beb. Yang amin banyak begini. Ini kan kalau amin yang banyak begini urusannya pada mati tuh. Masa bodo amat dah. Lagian Nurul Mustafa pakai dihasut-hasutin, betul? Kita doain biar mereka semua dapat taufik hidayah. Biar pada tobat. Jadi cinta Nurul Mustafa. Kalau nggak tobat juga biar mati. Amin. Amin. Lu kayak anak TK aminnya diajarin. Amin. Ya Rabbal. Kita mulai cerita. Saudara, belum cerita udah ketawa. Jadi begini, dulu ada satu negeri. Ada satu negeri. Nama negerinya Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia. Indonesia. Orang Sunda kalau bilang sia apa artinya? Lu paham lu. Ini kelihatannya yang hadir Betawi semua. Lu pada gak pulang kampung. Betul. Gak apa-apa kalau pulang kampung gak dikiran di Monas. Baik, nama negerinya apa? Bukan Indosiar. Lu pikir TV? Indonesia. Ibu kotanya namanya Jakatut. Ibu kotanya Jakatut. Singkat cerita, di ibu kota Jakatut, negeri Indonesia, ada seorang melarat, miskin, papa, menderita, disebut konglomerat. Mau tahu namanya? Kebetulan namanya sama saya, Habib Rizik. Melarat. Tapi sabar, Habib Rizik. Miskin sabar, jujur, adil, berkah dari Allah. Saking berkahnya, berubah dari konglomerat menjadi konglomerat. Habib Rizik. Emasnya lebih gede dari Monas. Alhamdulillah. Bersyukur gak nih? Bersyukur. Nurul Mustafa kita sumbang. Ntar tuh emas bawa pulang. Udah lanjut nih. Lanjut. Jadi singkat cerita, Habib Rizik kaya raya. Kenapa? Karena jujur, taat, ibadah. Allah sayang Habib Rizik. Alhamdulillah. Yang doain Habib Hasan, gobul. Habib Hasan didoain tiap hari biar Habib Rizik kaya. Amin. Kaya beneran. Begitu kaya Habib Rizik lupa diri. Nah ini dia nih. Dia lupa diri saudara. Disinilah cerita berawal. Kita ikuti iklan berikut ini. Lanjut. Begitu sudah kaya raya, muncul nafsu serakah. Muncul nafsu serakah. Saya punya bawahan banyak. Sekretaris saya melapor.
Habib Rizik, kita sudah kaya raya, apa saja bisa kita beli. Tapi bagaimana Habib? Apakah usaha ini perlu dikembangkan lagi? Saya bilang perlu, jangan berhenti. Kita mesti jadi paling kaya di dunia. Mantap gak? Habib Rizik. Akhirnya ada yang melapor, saudara Habib, kita sudah punya armada bis untuk luar kota, jumlahnya ribuan. Ini pulang kampung gak nampung Habib. Semua terpakai, kaya raya. Saya bilang bagus itu kerja. Tapi Habib, itu bis kita yang ribuan tiap hari kan mesti ngisi bahan bakar. Betul? Tapi bahan bakarnya ngisi di pom bensin milik orang Habib. Oh begitu? Iya. Tiap hari kita beli ratusan ribu liter. Jadi apa usul kamu? Sebaiknya kita bikin pom bensin sendiri Habib. Supaya keuntungannya jangan jatuh ke orang, hanya jatuh ke Habib Rizik. Saya punya armada bis ribuan, saya kasih nama Habib Rizik Express. Bagus? Mantap? Saya terima sarannya, saya bikin pom bensin. Namanya pom bensin Habib Rizik. Di mana-mana. Bagaimana supaya pom bensin saya laku? Mesti berbeda dari yang lain. Di pom bensin saya harus lengkap, harus ada market, harus ada kamar mandi, harus ada ruang makan, harus ada restoran. Apa saja yang dicari mesti ada. Habib Rizik. Supaya kenapa? Supaya pom bensin yang lain gulung tikar. Biarin yang lain miskin, yang penting Habib Rizik kaya. Mantap. Habib Rizik. Ada laporan lagi habis bulan. Habib, pom bensin sudah berdiri semua. Pom bensin kita laku semuanya. Cuman ada kendala Habib. Kenapa? Ini ban bis kita sering meletus. Lalu bagaimana? Ya tambal ban. Tambal bannya di mana? Di jalanan. Siapa yang punya? Si Ucok. Ucok yang dekil itu. Mobil saya nggak boleh disentuh sama orang dekil. Kalau begitu, bikin tambal ban yang banyak. Saya bikin tambal ban di mana-mana. Si Ucok tambal ban orang dikorek-korek. Bikin tambal ban pakai alat yang canggih. Dia semua kendaraan ke saya. Lalu sekretaris tanya, Habib, lalu nasib Ucok biar dia mati. Udah miskin pakai buka tambal ban. Miskin pakai mau hidup lagi. Akhirnya saya bangun tambal ban di mana? Ucok gulung tikar. Habib Rizik. Nafsu serakah. Nafsu serakah. Ada laporan lagi, Habib, tambal ban sudah bagus semua. Sekarang ada persoalan lagi. Apa? Ini penumpang kita ratusan ribu Habib. Ribuan di mana-mana. Lalu itu mereka makannya di rumah makan si Uda Habib. Oh, jadi keuntungannya mereka yang ambil. Betul. Wah, ini nggak bener. Bikin rumah makan Habib Rizik restoran. Semua penumpang Habib Rizik Express harus makan di Habib Rizik restoran. Lalu Habib, warung si Uda biar mati. Nggak ada urusan si Uda pakai buka warung. Rizik orang kaya, manajemen rapi. Mesti Habib Rizik yang punya restoran. Bangun. Warung-warung si Uda gulung tikar. Habis bulan laporan lagi, Habib, ada makanan yang paling digemari dalam restoran kita. Apa yang digemari? Tempe. Oh, tempe paling laku, iya. Beli tempenya di mana? Itu di pabrik Pak Karto. Pak Karto mana? Itu yang di ujung jalan. Oh, yang bikin tempenya diinjek-injek. Wah, ini nggak betul. Nggak betul. Jadi dia yang untung tiap hari tempenya dimakan penumpang kita. Bikin pabrik tempe. Supaya tempenya enak, pakai laser. Supaya awet, nggak gampang basi. Supaya restoran lain juga beli di pabrik tempe kita. Habib, lalu nasib pabrik
tempe Pak Karto biar mati. Orang miskin pakai mau punya pabrik, Orang miskin gak usah pakai punya pabrik, orang miskin punya pabrik pakai tambal ban, Itu urusan orang kaya, orang miskin biar mati. Bangun pabrik tempe, habis pulang laporan, Habib pabriknya laku. Lalu bagaimana si Karto? Mati, Beb. Pabriknya gulung tikar, dia nggak kuat gantung diri. Karto udah, biar dia mati. Yang penting Habib Rizik kaya. Serakah gak? Jujur serakah gak? Serakah tidak? Nggak berhenti sampai di situ. Datang lagi laporan, Habib. Ini di Jakarta lagi bagus bikin mall, Beb. Wah. Di Jakatut. Jakatut lagi bikin. Oh begitu, laku mall, laku Habib. Bikin mall yang banyak. Saya bikin mall di mana-mana. Mall Habib Rizik. Begitu udah jadi, laku, semua kios terjual, banyak yang dagang. Ada laporan, Beb, ada kendala. Kenapa? Di depan mall kita banyak pedagang kaki lima. Miskin lagi. Yang bikin susah. Jadi bagaimana Habib ini orang-orang miskin ini bikin susah aja. Bikin pengunjung kita jadi terganggu. Gusur mereka, usir. Waduh, Habib nggak berani, Beb. Kenapa? Ini pedagang kaki limanya galak-galak, Beb. Galak-galak orang mana? Orang Betokau. Oh, jadi kalau diusir, wah bisa dibakar mall kita, Beb. Wah, gitu jangan. Jangan dibakar. Kalau gitu bagaimana? Bikinin tenda yang banyak. Oh begitu, Beb, bikinin tenda tiap hari, kasih makan pagi sampai siang selama 2 bulan. Oh baik gak? Bikin tenda, kasih makan, kasih minum. Wah, pedagang-pedagang kaki lima, saudara senang, sayang, cinta sama Habib Rizik. Habib Rizik begini, betul? Betul? Laporan bagaimana? Ya Habib, mereka semua udah cinta sama Habib. Betul, bagus. Sekarang cari siapa yang punya wewenang untuk gusur mereka. Satpol PP, Beb. Kalau begitu cari Satpol PP yang mau usir mereka. Wah jangan, Beb, Satpol PP jujur-jujur. Cari yang gak jujur. Cari yang nggak jujur. Cari, bayar, kasih duit. Tuh pedagang kaki lima, suruh tendang biar pada nyungsep semua. Laporan dapat, Beb, ada yang nggak jujur, siap kerja, siap kasih duit, dia tendang semua, saudara. Itu pedagang bilang apa? Emang di Satpol PP jahat, Habib Rizik baik. Pedagang kaki lima goblok. Dia nggak tahu yang suruh Habib Rizik. Betul. Habib Rizik likik tidak, jahat tidak. Habib Rizik. Biar tahu saudara, jahat tidak. Jahat tidak. Ada lagi laporan, Habib. Ini ada proyek triliunan rupiah. Yang betul. Ini bisa 400 sampai 500 triliun. Tapi bagaimana? Ini izinnya harus izin dari DPR, Habib. Oh begitu. Jadi, ya kalau nggak bayar nggak dapat, Habib. Kumpulin anggota DPR, bayar. Berapa anggota DPR? 500 orang. Bayar aja 1 orang 1 miliar. 500 orang 500 miliar, baru setengah triliun. Proyek 400 triliun, untung gede. Dibayar semua, Syarif. Semua dibayar. Bayar. Habib ada 1-2 nih yang minta tambahan, tambahin. Yang penting proyeknya Habib Rizik yang dapat. Dapat sudah. Luar biasa Habib Rizik. Kaya tidak? Kaya tidak? Habis begitu, habis bulan ada laporan lagi, Habib. Ini ada pengusaha mau ditangkap sama KPK. Kenapa? Ini katanya dia terima bayaran. Dia nyogok sana sini. Kita dilibet-libetin juga. Wah, itu gawat itu. Siapa? Babalim, Beb, Babalim. Wah, kalau begitu suruh dia lari ke Singapura. Suruh dia lari. Urus paspor dan semuanya. Lari. Kenapa disuruh lari, Habib? Dia kawan kita. Kita suka berbagi. Lari, nggak boleh sampai ditangkap. Lari ke Singapura, saudara. Habib, dia mau dikejar oleh Interpol. Cari polisi yang bisa dibayar. Nggak bisa, Habib. Polisi jujur semua. Cari yang nggak jujur. Bayar supaya tidak dicari. Ketemu, nggak dicari, saudara. Bertahun-tahun
Dia koruptor nongkrong di Singapura nggak ditangkap-tangkap saudara. Habib Rizik yang jagain. Ada laporan lagi habis bulan Habib. Ini ada orang baik politisi namanya si Udin. Teriak-teriak katanya semua orang terima sogok, terima suap Habib. Wah ini gawat ini. Bisa dideketin? Nggak bisa. Dia tetap cuat-cuat. Uber tangkap. Lari Beb kemana? Ke Kolombia. Lari ke Kolombia sudah. Uber tangkap walaupun harus lewat 4 benua. Jebloskan dia ke penjara. Sebab kalau dia nyanyi rusak semua perusahaan kita. Di Uber sampai ke Kolombia sudah. Yang di Singapura nggak di Uber, di Kolombia di Uber. Anak buah saya tanya kenapa Habib? Yang di Singapura nyetor. Yang di Kolombia nggak nyetor. Habib Rizik luar biasa. Dikik tidak? Udah terus? Udah lanjut? Masih ada lagi saudara. Saya lagi jalan sama supir saya. Jalan naik mobil limosin. Oh, itu limosin tuh, wah nggak ada suara mesin. Berhenti di lampu merah, ada ibu-ibu ngemis gendong anak. Minta saya bilang sama supir kurang ajar. Orang miskin jangan megang, saya punya mobil kotor. Pano. Kurap jangan megang. Ini bahaya ini. Nggak boleh. Kenapa banyak orang miskin di setiap lampu merah? Saya berhenti ada orang miskin, saya berhenti ada orang miskin. Ini nggak boleh terjadi. Aduh Beb, emang di mana-mana ada kemiskinan. Kenapa? Ya kan tambal bannya Habib yang tutup. Kan pedagang kaki limanya Habib yang tendang. Oh jadi pada miskin sekarang, pada miskin, pada ngemis Beb. Oh kalau begitu bikin undang-undang. Bayar ke DPR, bayar bikin undang-undang. Orang miskin kalau ngemis didenda 200 juta. Penjara 10 tahun. Orang miskin ngemis 2.000 mau dipenjara 10 tahun. Unyil. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu ibu miskin bawa anak 2.000 minta sama kita mau didenda 200 juta. Ini namanya undang-undang gila. Undang-undang yang bikin orang, yang laksanain orang, yang patuhin orang. Gila. Nggak mau tahu Habib Rizik. Orang mau katakan saya gila, nggak ada urusan. Yang penting saya kaya. Tapi bagaimana orang miskin Beb? Biar mati. Jadi orang miskin ngemis juga nggak boleh. Punya tambal ban nggak boleh. Punya pabrik tempe nggak boleh. Punya restoran nggak boleh. Nggak boleh. Ngemis pun nggak boleh. Biar mati. Ada laporan lagi. Habib, sekarang bisnis swalayan laku di mana-mana Beb. Oh ya? Kalau begitu bikin Habib Rizik Market di kampung-kampung. Di gang sini ada Habib Rizik Market, di gang sono ada Habib Rizik Market. Akhirnya warung orang miskin bangkrut semuanya. Betul? Pada datang Habib, ini orang-orang miskin warungnya pada bangkrut. Biarin orang miskin mati sekalian. Yang penting Habib Rizik kaya, swalayannya di mana-mana, marketnya di mana-mana. Yang penting Habib Rizik kaya. Habis bulan ada laporan, Habib, kebun coklat kita ada yang nolong Habib. Hah? Kebun coklat sekebun dikolong? Enggak, cuma 2 butir Habib. Siapa yang nolong? Pok Mina. Tangkap, laporin ke polisi. Tangkap. Habib, ini kan orang miskin Beb, cuma 2 butir doang. Hukum harus ditegakkan. Kita harus berpihak kepada keadilan. Kaya miskin kalau mencuri tangkap. Keadilan harus ditegakkan. Luar biasa. Tapi jadi bagaimana orang miskin mumpung dia baru mencuri 2 butir coklat, tangkap. Supaya besok dia nggak berani nyolong lagi. Ada yang protes anak buah. Habib, ini giliran orang miskin cuma 2 butir coklat. Habib suruh tangkep. Nah itu Babalim yang lari ke Singapura, Habib lindungin. Babalim nyetor. Si miskin mau nyetor apa? Nyetor daki.
Tangkap Habib di Jawa Tengah, kebun semangka kita. Ada yang ambil duri seorang petani. Berapa banyak dicuri? Cuman sebutir, tangkap 6 bulan penjara. Habib, ini orang miskin biar tahu diri. Tapi Beb, yang ke Singapura Habib bela nyetor. Saya tanya, Habib Rizik licik tidak? Jawab semua, Habib Rizik licik tidak? Jahat tidak? Curang tidak? Bajingan tidak? Betul? Orang kecil nggak dikasih hidup, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya punya informasi Pak Bu ya. Di negeri Inggris, terpelajar, terdidik, mudah cari makan. Gara-gara tingkat pengangguran tinggi meledak jadi huru hara. 15 kota termasuk ibu kota London sampai hari ini masih bakar-bakaran, saudara. Kenapa? Rakyat kecil marah. Rakyat kecil, saudara, kita tahun 1998 juga pernah terjadi orang kecil marah, saudara. Di tahun 94, 95, 96 saya sudah teriak di atas mimbar. Hei para penguasa, hati-hati kalau swalayan serawayanmu kau buka di kampung-kampung. Warung-warung orang kecil tutup, gulung tikar, banyak pabrik-pabrik yang dikorupsi sehingga gulung tikar banyak orang di PHK, banyak orang pengangguran, banyak wong cilik jatuh makin melarat. Hati-hati, wong cilik akan balas dendam. Mereka tidak bisa bersaing kepada kalian dengan ekonomi. Mereka tidak bisa bersaing dengan ilmu pengetahuan. Mereka sudah tidak ada pegangan. Mereka kau zolimi, mereka kau aniaya. Maka kalau ini terus menerus dibiarkan, besok orang miskin akan marah. Pabrikmu akan dijarah, pasar-pasarmu akan dibakar. Orang-orang miskin akan balas dendam kepada kalian. Dan kalian akan dimiskinkan agar ikut miskin bersama mereka. Takbir. Dan ternyata terjadi 98. 94, 95, 96, 97 di setiap mimbar kita sudah ingetin, hati-hati. Orang miskin jangan dimusuhin. Enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa ammas sa'ilah fala tanhar. Terhadap orang miskin pengemis enggak boleh kau bentak, enggak boleh kau hardik, enggak boleh. Allah kasih tahu, orang miskin jangan kau bentak, orang miskin jangan kau sakiti, orang miskin jangan kau hardik. Orang miskin diuber-uber, ditendang, mau dipenjara 10 tahun. Kemiskinan itu bukan kejahatan, kemiskinan itu bukan kriminal, kemiskinan itu bukan tindak pidana. Kalau ini dibiarkan, saudara, maka besok orang miskin kalau sudah marah, siapapun tidak akan bisa mengendalikan, saudara. Kita nggak mau negeri kita rusak, betul? Siap jaga Indonesia, siap bela Indonesia, siap berjuang untuk negara ini, untuk mencari ridha Allah. Takbir. Mau Indonesia rusak tidak? Mau Indonesia hancur tidak? Nabi mengatakan dalam satu hadis, innakum latunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian hai umat Islam, latunsurun, niscaya akan dimenangkan oleh Allah, wa turzaqun, dan akan diberikan rizki oleh Allah, bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah di antara kamu. Nabi udah kasih tahu, hati-hati sama orang miskin. Itu kekuatan umat, saudara. Karena mereka miskin, saudara, itu mereka bisa berdoa yang doanya kabul untuk kita semua, saudara. Jangan coba-coba dimusuhin. Mereka punya rezeki, rezekinya Allah titipkan di tangan orang-orang kaya, saudara. Orang miskin itu punya rezeki yang Allah titipkan di tangan orang-orang kaya agar mereka membayar zakat, membayar sedekah, membayar infak, memperhatikan orang miskin, bukan mengusir orang miskin. Betul? Jadi gara-gara Habib Rizik tadi orang miskin suruh bikin undang-undang penjara saja. Habib Riziknya jahat tidak? Zolim tidak? Biadab tidak? Sengaja saya sebut itu konglomerat tadi, saudara, Habib Rizik. Kalau saya sebut nama lain kan orang tersinggung. Kalau saya sebut Habib Rizik kan saya sendiri. Kalau saya tersinggung saya lapor polisi. Tuh Habib Rizik ceramah begini begitu. Yang dilaporin Habib Rizik, yang ngelapor Habib Rizik, nggak jadi perkara.
Betul? Betul? Saya mau tanya, akhirnya coba lihat tahun 98, orang miskin marah tidak? Marah tidak? Orang miskin marah. Semua toko-toko mal-mal digarah, saudara. Habis digarah, saudara, dibakar. Ada orang protes ke saya, Habib, ini orang-orang miskin menjarah. Saya bilang, itu bukan penjarahan, itu shopping nasional. Ya kan orang miskin nggak pernah shopping. Bayangin aja, bu. Ada orang ngangkat kulkas nggak pernah kuat. Begitu lagi penjarahan, kulkas 2 digotong dia. Udah pulang nggak puas, dia bawa bini sama anak, suruh satu-satu buat TV. Masya Allah, betul? Betul? Sedih tidak? Prihatin tidak? Ya, tingkah mereka memang salah. Para penjara memang dosa. Tapi kenapa mereka menjara? Kenapa mereka melakukan kekerasan? Kenapa mereka membakar aset-aset orang kaya? Karena mereka dipinggirkan, karena mereka ditindas, karena mereka dimiskinkan, karena mereka dizolimi oleh konglomerat yang tidak tahu diri, yang serakah merampas hak-hak orang miskin. Betul? Hati-hati saudara. Kalau ini dibiarkan terus saudara, hati-hati. Sekarang kita lihat di gang kecil kita saudara. Di mana-mana ada swalayan, di mana-mana ada market, dia nggak peduli dengan warungnya orang kecil, saudara. Pedagang kaki lima dipersulit, nggak boleh sana, nggak boleh sini. Alasannya untuk kemacetan, untuk ketertiban umum dan lain sebagainya. Saudara, mereka cari makan untuk anak istri mereka. Ya, mereka mungkin salah membuat macet jalanan. Mereka mungkin salah mengganggu ketertiban. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Apa mereka mesti merampok? Mesti mencuri? Apa mereka mesti menjarah lagi? Nggak boleh orang miskin diperlakukan begitu. Ini negara Republik Indonesia, saudara. Dimerdekakan dengan darah para syuhada, para ulama, dan darah orang-orang miskin yang berjuang bersama ulama. Ini negara merdeka bukan dengan darahnya orang-orang kaya, betul? Bukan darahnya para konglomerat, betul? Ini negara harus memperhatikan orang miskin, nggak boleh dimiskinkan lagi, setuju? Maka itu saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bela orang miskin? Siap jaga orang miskin? Siap lindungi orang miskin? Takbir! Hati-hati, jangan macam-macam orang miskin. Kalau besok orang miskin dibiarkan terus, saudara, besok bisa terjadi penjarahan di mana-mana di seluruh Indonesia lebih dahsyat dari 98, saudara. Kita tidak mau itu terjadi. Kita ingin negara ini aman. Makanya kita bangga ada majelis-majelis taklim seperti Nurul Mustafa yang selalu mengumpulkan rakyat yang ada di bawah, grassroots yang ada di bawah, untuk diajak zikir, diajak sholawat, diajak dekat dengan Allah. Betul? Kalau nggak ada majelis-majelis taklim, kalau nggak ada majelis-majelis zikir, kalau nggak ada majelis-majelis sholawat, mungkin dari kemarin rakyat udah main gara-garahan, saudara. Betul? Udah Nurul Mustafa berjuang, sudah betul, kumpulkan orang-orang miskin, kumpulkan yang dari pelosok, ajak zikir, ajak sholawat, masih disalahin bikin macet jalanan. Unyil. Saya tanya, Nurul Mustafa menyelamatkan orang miskin, bagus tidak? Ngajak orang grassroots yang dibawa untuk ngaji, bagus tidak? Ngajak umat untuk sholawat, bagus tidak? Maka itu saya selalu katakan kepada Habib Hasan bin Ja'far, berjuang, maju terus, Beb. Nggak perlu mundur. Saudara, kalau tidak ada majelis taklim seperti Nurul Mustafa atau majelis-majelis yang lainnya, orang miskin nggak ada ngajak ngaji, saudara. Orang di pelosok nggak ada ngajak sholawat, saudara. Kalau mereka main di jalanan, ngetrek motor dan lain sebagainya, mereka mudah dihasut untuk melakukan penjarahan di mana-mana. Betul? Kalau ada penjarahan di mana-mana, saya tanya, umat Islam rugi tidak? Negara rugi tidak? Tapi jangan terus-menerus umat Islam disalahin. Dagang kecil nggak boleh, dagang kaki lima ditendang. Ngaji pakai disalahin juga. Jadi maunya apa? Maunya kami ngejarah, maunya kami bakar itu harta orang kaya, kan enggak boleh. Islam nggak ngajarin begitu, betul? Betul? Amin. Amin. Tapi sekarang saya mau ajak semua yang ada di sini, wabil khusus para habaib, para kiai. Andai kata besok terjadi umat marah, rakyat marah, di mana-mana terjadi penjarahan, maka habaib, kiai, ulama, santri, majelis taklim, semua harus turun ke lapangan
jaga ini negeri, harus kita ambil alih kekuasaan, selamatkan Indonesia, saudara. Setuju? Jadi kalau terjadi huru-hara, jangan biarkan PKI mengambil alih negeri, jangan biarkan liberal mengambil alih negeri, jangan biarkan orang kafir mengambil alih negeri, jangan biarkan koruptor mengambil alih negeri. Kalau terjadi huru-hara di mana-mana, habaib, kiai, ustadz, majelis taklim, para santri, ajak tentara, ajak polisi, turun ke lapangan, ambil alih negeri, ciptakan ketenangan di mana-mana, saudara. Takbir, takbir. Ingat saudara, kalau rakyat sudah marah, bisa terjadi revolusi sosial. Di mana-mana rakyat bisa marah, saudara. Anda kalau setel TV setiap pagi berita huru-hara di Kalimantan, huru-hara di Sumatera, huru-hara di Papua, huru-hara di Sulawesi, itu revolusi lokal, saudara. Lokal, kalau itu dibiarkan, lama-lama revolusi itu membesar, bisa menjadi revolusi nasional, saudara. Kalau itu terjadi, ulama nggak boleh diam, habaib nggak boleh diam, apalagi kalau PKI mau ambil alih negeri, apalagi kalau liberal mau ambil alih negeri, apalagi kalau koruptor mau ambil alih negeri, saudara. Kalau negara sudah kacau, kekuasaan sudah tidak jelas, habaib, ulama, majelis taklim dan santri-santri siap ambil alih kekuasaan, siap selamatkan negara, siap ciptakan keamanan. Takbir, siap lawan PKI, siap lawan koruptor, siap lawan liberal. Takbir. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Maka itu saya ingatkan, kita cinta kepada para pemimpin kita, kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para menteri, semua. Kami cinta Anda. Amanat kami, perhatikan nasib orang miskin. Nggak boleh mereka dikasari. Nggak boleh lapangan kerja mereka diganggu. Kalau mau bikin swalayan, bikinlah di tengah kota sana. Jangan masuk ke kampung-kampung. Jangan mengganggu nafkahnya orang kecil. Orang-orang kecil mau cari nafkah yang halalan, toilet. Begitu saya mau tanya, kita semua sebagai rakyat jelata biasa siap bersatu? Siap bersatu? Oh, kalau rakyat kecil di bawah bersatu dipimpin oleh habaib, kiai, ulama, saudara, nggak ada kekuatan yang mampu melawan kekuatan kita kalau kita diberkahi oleh Allah. Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap bersatu? Siap jaga negara? Siap bela negara? Siap bela orang miskin? Siap bela orang miskin? Andai kata terjadi revolusi sosial huru-hara di mana-mana, siap ambil alih kekuasaan, siap ajak TNI dan polisi bekerja sama, siap ambil alih pemerintahan, siap pimpin negeri ini. Takbir. Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Akhirnya kesimpulannya saya tanya, dari cerita yang saya sampaikan tadi soal konglomerat di negeri Indonesia, ibu kota Jakarta, yang namanya Habib Rizik tadi, saudara, kejam tidak? Biadab tidak? Jahat tidak? Curang tidak? Yang semacam itu musuh Islam bukan? Musuh rakyat bukan? Musuh rakyat bukan? Jadi kalau ada Habib Rizik yang model begitu, ganyang jangan, ganyang jangan, gantung jangan. Takbir. Itu, saudara, untuk menyelamatkan negeri ini kita harus dukung para habaib, para ulama dan pemerintah untuk memerangi korupsi. Setuju? Korupsi harus diperangi. Setuju? Maka itu kita minta pemerintah jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Siapapun koruptornya, apakah punya hubungan kekerabatan dengan istana, apakah tidak, siapapun dia, kalau coba-coba korupsi merampok uang negara, jebloskan mereka ke penjara. Gak boleh mereka dibiarkan bebas seenaknya. Betul? Betul? Kalau para koruptor tersebut dibiarkan, tidak dihukum, tidak diseret, saya mau ajak umat Islam untuk seret para koruptor, kita adili rame-rame. Setuju? Gantung di Monas. Setuju? Takbir. Jadi kalau saya sebut koruptor, jawab rame-rame, hancurkan. Setuju? Koruptor. 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 Siap ganyang koruptor. Siap perang lawan koruptor. Siap basmi korupsi. Takbir. Hidup Islam, hidup Nurul Mustafa, hidup FPI, hidup Ormas Islam. Takbir. Kalau saya sebut ulama, habaib, kiai, Ormas Islam, jawab rame-rame bersatu. Setuju? Setuju? Ormas Islam,
Majelis Taklim, Ormas Islam, Majelis Taklim, Habaib, Kiai, tokoh Islam, para santri, para kiai, takbir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita. Amin ya rabbal